Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan-Mu membangkitkan pengharapan di dalam kami. Yesus hidup, penebus kami hidup, masih ada hari esok. Terpujilah Tuhan. Biarlah kami berikan pujian penyembahan bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus.
hati kami memuliakan. Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua. Saat ini, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba, Engkau mengurapi kami semua. Biar Tuhan sendiri yang menguasai kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Saya yakin saudara sudah sering membaca firman Tuhan ini, apalagi saat peristiwa kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari sama-sama saya mengajak kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. Kalau saudara sudah, semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 1 sampai 10, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus.
Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Katanya, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan, silakan duduk. Iya, selamat Paskah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Biarlah Paskah ini memberikan semangat baru buat kita, terlebih dalam mencintai Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema kebangkitan yang menguatkan. Kebangkitan yang menguatkan. Ya, saudara, kalau kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, tentu ini menjadi sentral. Seringkali anak-anak Tuhan hanya fokus dengan Natal. Benar saudara? Kalau Natal dirayakan besar-besaran kedatangan Yesus. Iya kan? Natal dirayakan secara secara luar biasa. Ya. Bahkan kalau bisa KKR berapa hari, berapa malam untuk merayakan Natal. Tetapi kalau Paskah kok kayak biasa-biasa saja. Ya. Kayak nggak dianggap Jumat Agung, Paskah, padahal saudara, semua satu paket, iya kan? Tidak ada yang namanya keselamatan kalau tidak ada proses penyaliban. Tidak ada yang namanya iman kepada Yesus kalau tidak ada yang namanya kebangkitan. Semuanya berjalan bersama-sama. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Buat umat manusia, buat saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Kalau hanya kita fokus kepada Natal kelahirannya, oke, semua orang bisa lahir. Benar gak saudara? Semua orang kalau Tuhan izinkan lahir, ya dia bisa terlahir ke dunia. Tetapi tidak semua orang bisa bangkit dari kematian. Hanya orang-orang yang dipilih Tuhan yang mengalami kebangkitan dari kematian. Itu pun yang membangkitkannya adalah Tuhan sendiri. Sedangkan Yesus dengan kuasanya sendiri. Dia bangkit dari maut. Saudara, saat Yesus disalibkan, saat Yesus mati, saat Yesus dikuburkan, keadaan murid-murid, kalau saudara perhatikan, ini bukan keadaan yang baik-baik saja. Mungkin saudara bertanya, kok bisa? Ada apa? Ya, karena pada saat Yesus datang ke dunia, terlebih kalau saudara membaca ceritanya di dalam Matius, saudara akan menemukan bagaimana para gembala bersuka cita, ada berita yang besar dari para malaikat, sehingga orang-orang yang mengikut Yesus, mereka menaruh harapan yang besar kepada Yesus. Apa yang mereka taruh harapan itu? Yaitu mereka berpikir bahwa nantinya Yesus itu adalah Mesias yang benar-benar dijanjikan, dan bahwa nanti Yesus itu akan memerintah secara politik. Ingat saudara, secara politik. Ya, mereka mengharapkan itu, bahwa Yesus akan menggantikan posisi pemerintahan Romawi. Belum lagi keadaan para orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus yang ada dalam keadaan tertekan karena imam-imam yang sudah menyalahgunakan jabatan mereka sebagai imam. Jadi mereka sangat berharap bahwa nantinya Yesus akan memerintah sebagai raja, memimpin mereka, membebaskan umat Israel, tapi secara politik. Namun sangat disayangkan, rupanya tidak terjadi. Rupanya keinginan mereka tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ekspektasi murid-murid Yesus, Yesus harus memerintah sebagai raja nih. Ibarat kata Yesus harus memerintah seperti presiden yang akan memberikan kebebasan kepada mereka. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ketika Yesus disalibkan, mereka ketakutan. Saudara bisa melihat di dalam Alkitab bahwa tidak ada satupun murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus sampai di salib. Tidak ada. Dari 12 murid Yesus, satu gugur ketika melihat Yesus disiksa. 11-nya mundur, satu gugur mati maksudnya ya.
11-nya gugur mundur secara iman. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan yang sangat tertekan, semakin membuat murid-murid ini kehilangan arah. Mereka ketakutan. Mereka nggak tahu harus mengandalkan siapa lagi. Yesus yang mereka andalkan sudah disalibkan, mati, bahkan dikuburkan. Hilang nih harapan kami. Ketakutan, belum lagi pada saat itu orang-orang Romawi, ya, orang-orang yang percaya dengan imam-imam, pembicaraan imam-imam, mereka melihat murid Yesus sebagai orang-orang yang memberontak. Inilah keadaan murid-murid. Mereka kehilangan pengharapan. Tidak ada keberanian. Bahkan murid-murid mengalami krisis percaya diri. Mereka tidak percaya diri. Kenapa saudara? Karena mereka sudah mengeluk-elukan Yesus. Hosana, Hosana, ya kan? Namun pada akhirnya yang dieluk-elukan sebagai Hosana itu tidak terjadi. Krisis percaya diri terjadi di dalam kehidupan murid-murid Yesus. Mereka takut terima ejekan. Belum lagi nanti mereka takut menerima teror dari Romawi dan dari orang-orang Yahudi yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus disalibkan dan murid-murid mengalami situasi yang tidak baik. Dan pada saat Yesus mati, dikuburkan. Pembuktian terbesar adalah saat Yesus menyatakan dirinya lewat kebangkitannya. Lewat kebangkitannya. Firman Tuhan katakan, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan saya dan saudara. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman saya dan iman saudara. Walaupun saudara menyembah Yesus 7 kali dalam sehari, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus dibangkitkan, ketika Yesus mengalami kebangkitan, ada banyak tanda-tanda yang terjadi. Kita perhatikan bersama-sama dalam ayat yang kedua. Perhatikan ayat yang kedua dalam bacaan kita, Matius 28. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Kebangkitan Yesus ditandai dengan alam yang bergejolak. Yaitu terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi. Nah, saudara, peristiwa yang terjadi saat Yesus bangkit, terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi. Saudara bisa bayangkan, ya, gempa bumi yang terjadi. Ini kalau Yesus, gempa buminya mungkin kalau Yesus menghendaki 9, skala Richter, mungkin hancur tuh Israel saat itu. Sedangkan yang 4, skala Richter saja sudah goyang. Ya, udah terasa. Selalu ada peristiwa menarik di balik apa yang Yesus alami. Ketika dia bangkit, terjadi gempa bumi, alam bergejolak. Ketika Yesus disalibkan, terjadi juga gempa bumi. Dan ada hal yang menarik pada saat Yesus disalibkan, yaitu terjadi kegelapan kurang lebih 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3 sore. 12, 1, 2, 3. Sampai jam 3 sore. Ketika Yesus juga lahir, terjadi sesuatu yang luar biasa kan Bapak Ibu Saudara. Bintang yang dikenal dengan orang bilang bintang Daud, ya kan, mengikuti para majusi, menuntun para majusi sampai ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Ada banyak peristiwa-peristiwa. Namun Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa-peristiwa yang terjadi ini untuk membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Yesus ingin membuktikan kepada saya dan saudara bahwa dia berkuasa atas kematian. Bahkan Bapak Ibu Saudara di dalam Matius
27 ayat yang ke-52. Kita lihat Matius 27, kita bergeser sedikit. Matius 27 ayat 52. Di situ dikatakan saat Yesus mati, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Timbul pertanyaan, mereka bangkit apakah hidup kembali normal? Ada firman Tuhan katakan juga mereka masuk ke kota kudus. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah peristiwa yang dialami atau yang terjadi ketika Yesus bangkit. Tidak berhenti sampai di situ. Pada saat Yesus bangkit, di dalam Matius 28 ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, kehadiran malaikat Tuhan itu nyata. Pada saat Yesus dikandung dari Maria, ya sebelumnya malaikat datang kepada Maria. Pada saat Yesus lahir, malaikat datang kepada para gembala, memimpin para gembala. Pada saat Yesus disalibkan, pada saat Yesus mati, pada saat Yesus dikuburkan dan bangkit, malaikat juga tampak menyaksikan semuanya untuk membuktikan bahwa sesungguhnya semuanya itu benar-benar terjadi. Semuanya benar-benar terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran para malaikat ini membuat para penjaga takut dan gentar. Itu di dalam ayat yang keempat. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Seperti orang mati, pingsan kali ya saudara ya. Karena dipakai istilah seperti orang mati ya. Pingsan, tunggu siuman ya. Ini yang terjadi saudara. Betapa luar biasanya kebangkitan Tuhan. Jadi kita tidak bisa meremehkan perayaan Paskah ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus bangkit, alam bergejolak, terjadi gempa bumi, kehadiran malaikat Tuhan. Dan saudara lihat di dalam ayat ya, dalam Markus 16 ayat 2 sampai ayat 4, dikatakan juga batu penutup kubur itu terguling. Dan ketika mereka masuk kuburnya kosong. Saudara bisa lihat dalam Lukas 24 ayat 23 dan juga Markus 16 ayat 24. Kita lihat lebih dulu Lukas 24 ayat 2 dan ayat 3. Lukas 24 ayat 2 dan ayat yang mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ayat yang ketiga. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus alias kosong, yang didapati hanya kain. Untuk membuktikan bahwa memang benar-benar Yesus sudah dikuburkan di situ, dan kain itu membuktikan benar-benar bahwa itulah yang dipakai oleh Yesus. Ini Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang terjadi. Betapa luar biasanya kebangkitan Yesus. Tidak ada satupun yang bisa menyamai ini. Lazarus tidak bisa menyamai. Karena yang membangkitkan adalah Yesus. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Semuanya orang-orang yang pernah dibangkitkan oleh Yesus mengalami peristiwa yang spektakuler. Apalagi dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Malaikat pun ikut menyaksikannya. Malaikat menjadi saksi betapa luar biasanya peristiwa kebangkitan ini. Saudara, keadaan murid-murid dari saat Yesus mati, disalibkan dan dikuburkan, itu sangat berbeda ketika Yesus dibangkitkan. Sangat berbeda. 180 derajat terjadi perubahan yang besar. Kalau saudara lihat di dalam Markus 16 ayat yang ke-8, keadaan murid-murid pasca kebangkitan Yesus dari maut, Markus 16 ayat 8, saudara bisa perhatikan, Markus 16 ayat yang ke-8.
Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Murid-murid mengalami ketakutan, ya. Mereka takut dan gentar karena mereka melihat apa yang terjadi di luar pikiran mereka. Mereka melihat sesuatu yang tidak pernah terjadi selama ini. Yesus tidak ada lagi di dalam kubur yang kosong. Yesus tidak ada lagi di dalam kuburnya dan tinggal kain yang tersisa yang pernah dipakai oleh Yesus. Ada ketakutan. Ketika Yesus bangkit di dalam Matius 28 ayat yang ke-10, mental murid-murid kuat kembali. Mental murid-murid kuat kembali. Mereka memiliki keberanian yang tadinya mereka berubah menjadi seorang penakut, mereka takut, mereka drop. Tapi ketika Yesus dibangkitkan, mentalnya kuat kembali. Saudara, saya sudah ngomong juga beberapa waktu yang lalu, ngomong-ngomong soal mental. Kesehatan mental ini penting, saudara. Ya, ada banyak faktor yang bisa membuat kesehatan mental seseorang jatuh. Iman yang tidak kuat bisa membuat mental kita jatuh, saudara. Iman yang mudah goncang bisa membuat mental kita tidak baik. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memang benar-benar percaya bahwa Yesus itu sudah lahir, sudah disalibkan, sudah mati, sudah bangkit kembali, ya. Kalau memang kita percaya itu, harusnya mental kita adalah mental yang selalu dikuatkan oleh Roh Kudus. Harusnya mental kita stabil, saudara. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Ketika ada tantangan A, ketika ada tantangan B, ketika ada tantangan C datang dalam kehidupan saya dan saudara. Itu mau gak mau, suka atau gak suka akan mempengaruhi mental kita. Akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari murid-murid Yesus. Ketika mereka tahu Yesus bangkit, mental mereka dikuatkan. Mental mereka bangkit kembali. Sebelumnya mereka takut menjadi seorang penakut, mereka mampu tampil ke publik. Sebelumnya mereka bersembunyi, melarikan diri. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus menyatakan dirinya, mereka berani tampil ke publik. Mereka mulai mendeklarasikan tentang Yesus. Bahkan mereka harus melawan apa? Harus melawan berita hoax. Ternyata berita hoax itu sudah lama ada ya saudara ya. Berita hoaxnya di mana? Mari kita lihat berita hoaxnya di mana. Lihat Matius 28 ayat 11 sampai ayat 15. Ini berita hoax. Jadi jangan kira berita hoax itu hanya ada sekarang. Tenarnya baru sekarang istilahnya. Iya kan? Ini berita hoaxnya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Berita hoax ininya lah yang dipercaya oleh orang Yahudi sampai sekarang ini. Sehingga orang-orang Yahudi di sana ya secara umum 70-80% masih percaya bahwa yang bangkit itu bukan Yesus. Mereka percaya Yesus disalib, tapi mereka percaya bahwa Yesus tidak bangkit. Ini orang-orang Yahudi. Bagi mereka Mesias belum datang. Mesias belum datang. Bagi orang-orang Yahudi, Mesias belum datang. Mereka masih percaya dari omongan para imam-imam. Ini saudara lihat kan? Imam-imam loh.
bersekongkol. Aduh, banyak banget dosanya ya saudara. Ini ibarat kata hamba-hamba Tuhan bersekongkol dengan para penjaga-penjaga. Main sogok lagi saudara ya. Untuk berita hoax. Menyebarkan berita hoax. Oh, itu mayatnya dicuri itu. Mayatnya dicuri sama murid-muridnya. Padahal logikanya aja. Di situ ditaruh 2 orang pengawal. Dan juga batunya sangat besar. Harus didorong. Nah ini saudara ya. Murid-murid harus melawan ini. Mereka nggak ingin mental mereka hancur. Tapi ketika Yesus bangkit, mental mereka dibangkitkan. Mereka melawan isu hoax yang beredar. Walaupun kenyataannya ada sebagian yang masih tidak percaya seperti Thomas. Nah ini saudara, jangan sampai kita punya iman seperti Thomas. Iman Thomas itu iman yang sudah melihat baru percaya, itu bukan iman. Karena iman itu belum melihat tapi tetap sudah percaya. Kalau iman Thomas itu sudah melihat, buat apa? Buat apa? Kalau kita memang benar-benar mengatakan kita beriman, maka kita harus benar-benar percaya penuh kepada Tuhan. Coba lihat dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 24. Yohanes 20 ayat 24, 25, 27 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 27. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini yang dibawa untuk kita semua. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat namun percaya. Jangan sampai ada hal-hal di dalam kehidupan saya dan saudara yang membutuhkan iman, tapi kita tidak memakai iman itu. Kita seolah-olah memposisikan diri sebagai Thomas. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati. Mungkin ada hal-hal yang membutuhkan iman saudara untuk lebih lagi maju di dalam Tuhan. Mungkin engkau melihat sesuatu sepertinya itu sudah mati. Seolah-olah tidak ada kebangkitan lagi. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah engkau selalu beriman kepadaku, kepada Yesus. Ketika murid-murid melihat atau mengalami kebangkitan yang Yesus lakukan, mereka tidak hanya mengalami keberanian, tetapi mereka juga mengalami atau memiliki pengharapan kembali. Saat Yesus bangkit, keadaan murid-murid yang tadinya tidak memiliki pengharapan, setelah itu mereka punya pengharapan. Mereka punya pengharapan, berpengharapan kembali. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 6 ayat 19 begini saudara. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sau, saudara tahu sau? Jangkar kapal, ya kan? Sau itu jangkar kapal yang
labuhkan sampai ke tubir. Kalau kapal-kapal besar kan, kalau dia mau berlabuh jangkarnya kan besar banget kan saudara. Dibuang lebih jauh sehingga nanti bisa berlabuh dengan baik. Nah ini Bapak Ibu Saudara, keadaan murid-murid memiliki pengharapan yang luar biasa. Bangkit kembali. Aku punya Tuhan yang besar, sama-sama, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin saudara. Amin. Punya iman yang besar di dalam Tuhan. Tuhan membangkitkan kembali pengharapan. Kalau orang masih punya pengharapan, maka kesempatan untuk bangkit lebih besar lagi. Ya kan saudara? Kalau orang masih punya pengharapan, kesempatan untuk bangkit itu jauh lebih besar. Tapi kalau orang sudah kehilangan pengharapan, aduh sudahlah, udah gak mungkin bisa dipulihkan, udah gak mungkin terjadi lagi. Aduh sudahlah, gak bisa ini pekerjaan ini, aku gak bisa mengalaminya, aku gak bisa bertekun dengan pekerjaan ini. Aduh sudahlah, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Saudara, semuanya akan gak bisa, karena sudah tidak ada pengharapan di dalamnya. Gak mungkin bisa kembali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memang benar-benar yakin bahwa Yesus itu sudah bangkit, ya, berarti kita percaya dong dia akan memimpin hidup kita. Amin saudara. Harusnya kan seperti itu. Harusnya seperti itu saudara. Jadi murid-murid ini pengharapannya kembali, keberaniannya meningkat, mentalnya kuat, dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, kepercayaan dirinya juga bangkit dan ada sukacita. Jadi kalau setiap hari mau kemana? Mau. Ditanya mau kemana? Mau. Mau apa? Mau. Cemberut terus. Saudara, aduh berbahaya. Karena Tuhan bangkit salah satunya untuk membuat kita sukacita. Ya bukan berarti kita tiap hari nanti dikira mat lampir saudara ya. Tengah malam tertawa yo. Itu dikira siapa ya saudara ya? Ya saudara, bukan. Sukacita, firman Tuhan katakan, ya kalau Yesus ada di dalam diri kita, kalau Roh itu memerintah, dari dalam diri kita ini akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya apa? Ada sukacita. Ada sukacita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memang percaya kepada kebangkitan Yesus, percayalah sungguh-sungguh. Jangan percaya hanya 90%. 10%-nya tidak percaya. Nanti 10% ini yang akan mempengaruhi hidup saudara. Kalau saudara percaya benar-benar kepada Yesus 100%, berikan hati seutuhnya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah berikan hati saudara. Jangan hanya 80% hati saudara diberikan, 20%-nya diberikan untuk yang lain. Gak bisa saudara. Wong Yesus berikan hatinya 100% untuk saya dan saudara, nyawanya pun diberikan, amin saudara. Kan kita belum sampai berdarah-darah, iya kan saudara? Belum sampai berdarah-darah, firman Tuhan katakan belum mencucurkan darah. Kita masih disuruh beriman loh saudara, masih disuruh beriman. Belum Tuhan suruh yang lain. Gimana kalau kita mengalami seperti Petrus, seperti Yohanes, yang pada akhirnya mereka mati ketika mereka sudah menyaksikan kasih Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di hari ini saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita menjadi orang-orang yang selalu bangkit
ya, yang selalu dikuatkan dengan kebangkitan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang percaya, yang memberikan hati kita benar-benar kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Puji Tuhan. Yesus kau kebenaran. Sama-sama bangkit berdiri. Kau memberikanku dan pengharapanku.
kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Hamba berdoa secara khusus buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir saat ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Semangat yang patah Tuhan bangkitkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun juga yang menjadi pergumulan hidup dari umat-Mu, Tuhan sudah Engkau selesaikan ya Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, Tuhan Engkau yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati Tuhan gereja-gereja yang ada di kota ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat-Mu. Berkatilah keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau